ada satu persoalan yang perlu didudukkan di akhir Ramadan ini, dan ini sering untuk dipertanyakan oleh banyak orang. Pertanyaan itu adalah, apakah dibolehkan membayar zakat fitrah itu dengan uang atau tidak? Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita memang harus melihat apa yang menjadi pandangan para ulama, khususnya adalah ulama-ulama mazhab. Ternyata dalam menanggapi persoalan ini ada dua pandangan ulama, berbeda antara jumhurul ulama dengan Abu Hanifah. Tiga imam mazhab seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad itu mengatakan bahwa zakat fitrah itu haruslah dibayar dengan menggunakan makanan pokok. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh digunakan atau boleh dibayar bukan dengan makanan pokoknya, tapi dengan yang seharga dengan makanan pokok itu. Dari mana munculnya permasalahan ini? Munculnya permasalahan ini adalah paradigma yang berbeda tentang zakat itu sendiri. Apakah yang diinginkan dengan zakat fitrah itu adalah ain, materi dari yang dizakatkan itu, ataukah yang diinginkan adalah tujuan dari zakat fitrah itu sendiri? Nampaknya Abu Hanifah ketika dia membolehkan untuk membayar tidak dengan makanan pokoknya, dia sedang memandang dari maqasid dari zakat fitrah itu sendiri, di mana menurut beliau tujuan dari zakat fitrah itu adalah untuk mengayakan orang-orang fakir dan miskin di hari raya, untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan orang fakir dan orang miskin di hari raya, sehingga itu bisa tercapai ketika dia membayarnya pakai uang. Namun berbeda halnya dengan jumhurul ulama yang mengatakan tidak boleh, karena tidak ada satupun hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa sahabat dulu membayar pakai uang. Bukankah pada masa Nabi itu uang banyak? Itu uang dinar, uang dirham, banyak sekali. Ada yang miliarder yang punya ribuan dinar. Tapi kenapa tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa zakat fitrah mereka bayar menggunakan uang? Itu hanyalah dikarenakan oleh memang zakat fitrah itu yang diinginkan adalah benda yang memang diberikan itu sebagai zakat, dan hal itu adalah makanan pokok yang bisa mengenyangkan. Kedua pandangan ini menjadi sesuatu yang menarik karena ia memiliki alasan-alasan yang kuat. Jumhur punya alasan yang sangat kuat karena dalil-dalil yang ada tidak ada yang mengatakan uang. Sementara Abu Hanifah juga punya alasan karena dia memandang bahwa tujuan dari zakat itu bukanlah semata-mata memberikan barangnya, tapi tujuannya adalah untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh fakir miskin, dan kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi oleh uang. Oleh karena itu, dalam persoalan ini, kalau kita mau lihat mana yang lebih kuat, memang kita bisa mengatakan bahwa yang kuat itu adalah pendapat jumhur, karena itu adalah sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Akan tetapi, pandangan Abu Hanifah tidak boleh juga dipandang sebelah mata dikarenakan oleh alasan-alasan yang sangat logis dan sejalan dengan maqasid syariah. Bahkan pandangan Abu Hanifah ini diperkuat oleh banyak pakar kontemporer seperti Mustafa Ahmad Zarqa atau Ahmad Mustafa Zarqa yang dari Syria, yang mendukung apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa kalau yang namanya kebutuhan-kebutuhan hari ini tidak lagi kebutuhan itu dalam bentuk makanan pokok, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang juga tak kalah pentingnya di hari raya. Satu alasan lagi oleh Ahmad Mustafa Zarqa yang mengatakan bahwa kalau kita lihat makanan pokok yang dibayarkan pada masa sahabat, itu rata-rata adalah makanan pokok yang bisa langsung dimakan. Ada orang yang membayar zakat fitrahnya pakai kurma, saat itu juga bisa langsung dimakan. Ada yang membayar zakat fitrahnya pakai akid, akid itu susu kental, bisa langsung dimakan. Ada yang membayar pakai anggur.
Kalaupun ada yang pakai gandum, gandum itu tinggal dijadikan roti dan itu langsung bisa dimakan. Sementara sekarang ini di antara makanan pokok, umpamanya beras umpamanya, sulit hanya untuk makan nasi saja. Orang memerlukan lauk untuk kawan nasinya itu, sehingga akan lebih sempurna kebutuhannya kalau seandainya ada uang yang dia punya. Oleh karena itu, tetap dalam pandangan saya pribadi, tetap boleh dengan uang, tetapi yang lebih afdal tetap adalah apa yang sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang jangan dilakukan itu adalah mensiasati seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Itu dia sebenarnya membayarnya pakai uang, tetapi dia beli beras yang ada di meja panitia. Sehingga beras itu dibeli, lalu kemudian beras yang dibeli tadi yang dijadikan untuk bayar zakat fitrah. Ini siasat yang justru ingin lari dari satu kesalahan, tapi terjebak kepada kesalahan yang baru. Apa kesalahan yang barunya kalau cara itu dilakukan? Ketika ada jual beli beras oleh panitia, panitia sedang menjual beras yang mana? Apakah panitia menjual beras milik dia? Kalau jual beli, harus yang kita jual itu adalah milik kita. Apakah zakat fitrah yang ada di meja panitia itu milik panitia? Tentu tidak. Maka tidak ada hak dia untuk memperjualbelikan. Yang kedua adalah transaksi jual beli di masjid itu dilarang oleh Nabi. Banyak hadis yang mengatakan jangan lakukan transaksi jual beli dalam masjid. Nah, oleh karena itu, daripada mensiasati ingin lari dari kesalahan tetapi terjebak pada kesalahan yang lain, maka lebih baik juga kita meyakini apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, biarlah uang yang diberikan, karena uang itu juga akan memenuhi kebutuhan fakir miskin di hari raya. Jadi saya kira seperti itu pandangan saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.